Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Firdaus dari kelas 11 MIA 2 absen 34. Saya di sini akan menjelaskan soal remedi fisika. Berikut penjelasannya, silakan disimak. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan dari kelima opsi mana yang termasuk pada pernyataan di atas. Untuk yang pertama, kita coba opsi yang A, kalibrasi termometer. Proses membuat skala pada termometer yang belum memiliki skala penentu. Untuk prosesnya sendiri terdapat dua proses, yaitu proses penentuan titik tetap atas dan proses penentuan titik tetap bawah. Pada penentuan titik tetap atas pada saat air mendidih, dan untuk penentuan pada titik tetap bawah yakni saat es melebur, ditandai lalu membagi skala dengan jarak yang sama. Untuk konversi skala, perubahan satu jenis skala termometer ke satu jenis skala lainnya. Terdapat 4 skala, yakni skala Fahrenheit, Celsius, Kelvin, dan Reaumur. Untuk opsi yang C, penentuan sifat termometrik. Sifat suatu benda yang mudah berubah karena pengaruh suhu, yakni alkohol dan raksa. Untuk opsi yang D, pengukuran energi kinetik. Energi yang dimiliki benda ketika bergerak dengan rumus setengah dikali mv kuadrat. Untuk m-nya sendiri yakni massa, untuk v-nya yakni kecepatan. Untuk opsi yang E, penentuan skala mutlak. Absolute zero, 0 mutlak. Disebabkan suhu yang lebih rendah, tekanan gas akan negatif. Ukuran 1 derajat pada skala temperatur absolut dipilih untuk menjadi identik pada skala Celsius. Untuk rumusnya TC sama dengan T-27 3,15. Untuk TC-nya sendiri yakni suhu Celsius, untuk T-nya suhu absolut. Jadi untuk mengkonversi Celsius ke Kelvin harus ditambah 273 atau yang sudah dibulatkan. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah opsi yang A. Pada soal ini kita disuruh mencari yaitu skala jika diukur dengan menggunakan termometer Celsius akan menunjukkan angka berapa. Diketahui Tx sama dengan 25 derajat X, suhu termometer X. XA sama dengan 70 derajat X, titik tetap atas X. XB sama dengan 10 derajat X, titik tetap bawah X. CB sama dengan 0 derajat Celsius, titik tetap bawah Celsius. CA sama dengan 100 derajat Celsius, titik tetap atas Celsius. Ditanyakan TC, suhu termometer Celsius. Untuk rumus penyetaraan suhu, Tx sama dengan Xb per Xa dikurangi Xb sama dengan Tc dikurangi Cb per Ca dikurangi Cb. Dan masukkan yang sudah diketahui angka-angkanya. Nah ini 25 derajat X dikurangi 10 derajat X per 70 derajat X dikurangi 10 derajat X sama dengan TC yang ditanya dikurangi 0 derajat Celsius per 100 derajat Celsius dikurangi 0 derajat Celsius. Hasilnya ini 15 derajat X per 60 derajat X sama dengan TC yang ditanya per 100 derajat Celsius sama dengan seperempat dikali 100 derajat Celsius sama dengan TC. TC sama dengan 25 derajat. Jadi untuk soal ini opsi yang benar adalah yang C. Untuk soal ini, ketika es sedang mencair, besaran yang tidak berubah di antaranya saat es melebur atau mencair, suhu tetap atau tidak terjadi perubahan suhu. Masanya tetap, jadi massa sesuatu tidak akan berubah meskipun fasenya berubah. Selanjutnya, volume berkurang. Sehingga sesuai rumus massa jenis yakni rho sama dengan M per V. M-nya sendiri massa, V-nya sendiri volume.
maka massa jenisnya bertambah karena massa tetap. Untuk itu kita lihat opsinya. Yang pertama, massa totalnya ya benar, massa totalnya tetap tidak berubah. Yang kedua, volume totalnya salah karena ketika es melebur volume totalnya akan berkurang. Yang ketiga, suhunya benar, suhu tetap. Dan yang keempat, massa jenisnya salah karena massa jenis bertambah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama dan pernyataan yang ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal ini dikatakan berapa banyak kalor yang harus diambil dari 0,5 kg air. Berarti air kita misalkan memiliki massa M sama dengan 0,5 kg yang memiliki suhu awal atau T1 sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Untuk T2-nya sama dengan 0 ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Delta T-nya sama dengan 30 Kelvin. Untuk L sama dengan 3,36 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Untuk kalor jenis airnya sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ditanya Q-nya. Q sama dengan MC dikali delta T atau Q M dikali L. Q sama dengan MC dikali, jadi Q sama dengan MC dikali delta T ditambah M dikali L. Q sama dengan, masukkan ini MC-nya sama dengan 0,5, delta T-nya 4200, M-nya 0,5, C-nya 4200, delta T-nya 30 ditambah M-nya 0,5, L-nya itu 3,36 dikali 10 pangkat 5 dijumlahkan sama dengan 63.000 ditambah 168.000 sama dengan 231.000 Joule sama dengan 231 kilojoule. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pada soal ini diketahui M sama dengan 10 kg, T1 atau suhu awal sama dengan 25 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Apabila akan dikonversikan ke Kelvin, kita harus menambahkan dengan 273. Dan untuk T2 atau suhu akhir 75 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 348 Kelvin. Delta T-nya sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 348 dikurangi 298 sama dengan 50 Kelvin. Untuk Q-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Joule. Pada soal ini ditanya C atau kalor jenis air. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk Q-nya 4 dikali 10 pangkat 5. Untuk M-nya 10, C-nya yang ditanya, dan delta T-nya adalah 50. 4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 50 yakni 500 dikali C-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 per 500. Jadi C sama dengan 800 Joule
per kilogram Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan hukum asas Black, di mana kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Nah, diketahui M1 sama dengan 75 gram sama dengan 0,75 gram. Dan untuk suhu awalnya atau T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Untuk M2-nya sama dengan 50 gram sama dengan 0,05 kilogram. Dan suhu akhirnya yakni 100 derajat Celcius. Nah, ini Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Delta T1 sama dengan TC dikurangi T1. Delta T2 sama dengan T2 dikurangi TC. Ditanya yakni TC. Q1 sama dengan Q2. M1 dikali C dikali TC dikurangi T1 sama dengan M2 dikali C dikali T2 dikurangi TC. Jadi untuk M1-nya itu 0,075 dikali TC dikurangi 0 sama dengan 0,05. Untuk T2-nya yakni 100 dikurangi TC yang ditanya. 1,5 TC sama dengan, nah ini hasilnya 1,5 TC sama dengan 100 dikurangi TC. 1,5 TC dikali TC yakni 2,5 TC sama dengan 100. Untuk TC-nya sama dengan 100 per 2,5 sama dengan 40. Jadi jawaban yang benar ini 40 derajat Celcius. Nah, untuk soal ini kita menggunakan konduksi. Rumus laju kalor konduksi Q per T sama dengan Ka per L dikali delta T. Keterangannya untuk Q per T yakni kalor yang mengalir per satuan waktu. Satuannya yakni Joule J per S. Untuk K-nya konduktivitas thermal benda, atau untuk satuannya W per MK. Untuk yang A, luas penampang konduktor, satuannya M pangkat 2. Untuk L, panjang konduktor, satuannya meter. Untuk delta T, selisih suhu antara ujung konduktor, satuannya Kelvin. Untuk pernyataan yang pertama yakni Q per T delta T. Untuk keterangannya kan kalor yang mengalir per satuan waktu. Delta T-nya itu selisih suhu antara ujung konduktor. Untuk pernyataan yang pertama ini benar, sesuai sesuai lah. Untuk yang kedua nih, Q per T sama dengan 1 per L. Ya, ini sesuai keterangannya. Jadi yang kedua ini benar. Yang ketiga, Q per T kalor yang mengalir per satuan waktu. Nah, ini Q per T sama dengan A, luas penampang konduktor. Untuk yang ketiga ini benar. Untuk yang keempat ini kan Q per T sama dengan K. Nah, ini salah. Seharusnya apa ya? Yang keempat ini kan di soalnya tertulis tidak tergantung bahan. Nah, seharusnya opsi yang keempat ini tergantung bahannya. Jadi jawaban yang sesuai yakni yang B, 1, 2, dan 3. Untuk soal ini kita menggunakan laju rambatan kalor, yakni H sama dengan Q per T sama dengan Ka dikali delta T per L.
menggunakan konduksi. Diketahui KA sama dengan KB, AA sama dengan AB sama dengan 2/1, LA sama dengan LB sama dengan 4/3. Jadi delta A sama dengan delta B. Ditanya itu HA banding HB yang ditanyakan. Jawabannya HA per HB sama dengan KA dikali delta A dikali delta T A per LA per KB dikali AB dikali delta TB per LB. Nah, dan ini KA, nilai KA, delta A, KB dan KA dan KB ini sama ya KA dan KB ini sama, jadi dicoret. Untuk delta A dan delta B juga sama nilainya, jadi dicoret. Jadi HA per HB sama dengan delta A per LA dikali LB per AB. Jadi HA per HB sama dengan yang AA ini 2, LA-nya 4, LB-nya itu 3, AB-nya itu 1. Jadi ini disederhanakan 2 dibagi 4 sama dengan ini 1, ini 2. Jadi HA per HB sama dengan 3/2. Jadi HA banding HB sama dengan 3 dibanding 2. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang opsi B. Untuk soal ini diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan, untuk dikonversikan menjadi Kelvin itu 300. P2-nya sama dengan R Joule per second. Untuk T2-nya sama dengan 327 derajat Celcius sama dengan T1 dikonversikan ke Kelvin jadi 600. Ditanyanya P2. Jawabnya P2 dibanding P1. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Nah, ini jadi ini rumus. Nah, dimasukkan gini. Rumusnya dimasukkan jadi seperti ini. Nah, P2 sama dengan T2 pangkat 4 dikali P1 per T1 pangkat 4 sama dengan P2 sama dengan 600 pangkat 4 ini. 300 pangkat 4-nya ini dari T2, ada pangkat 4-nya. Jadi 300, T1-nya 300. Jadi sama dengan P2 sama dengan 16 R Joule per second. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang E. Untuk soal ini kita menggunakan rumus asas Black. Diketahui M1 sama dengan 75 gram, T1-nya sama dengan 0 derajat Celcius, M2-nya sama dengan 50 gram, T2-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Ditanya suhu campuran atau T. Dijawab Q' sama dengan Q lepas M1 dikali C air dikali delta T1 sama dengan M2 dikurangi C air dikurangi delta T2. 75 untuk M1-nya dikali C air T dikurangi 0 sama dengan 50 derajat 50 dikali 100 min T. 75 T ini sama dengan 50 dikali 100 itu 5000 dikurangi 50 dikali T itu 50 T. Jadi 125 T sama dengan, jadi itu 75 dikali 50 itu 125 T sama dengan 5000. T sama dengan 40. Jadi untuk soal ini opsi yang benar adalah yang C. Terima kasih.